sengaja dia meninggalkan salat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak salat, ibu melapor ke wali, bukan wali Songo. Ibu punya wali. Wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pakcik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti dari awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya sate 3 bungkus, lupa menengok dia sholat apa tak sholat. Nah, setelah saya jelaskan bahwa sholat itu wajib, fardu, maka orang yang tobat nih sekarang, apakah sholat yang tinggal kemarin mesti diganti? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat yang tinggal kemarin wajib diqadha. Usalli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Kalau tadi usolli fardal isya 4 raka'atin adaan, sekarang berubah menjadi qadha'an. Dhad, qadha', bukan koboan. Itu cuci tangan. Cara melaksanakannya, selesai sholat fardu langsung qadha'. Habis sholat isya zikir boleh, baca boleh, doa. Habis itu sholat ba'diyah. Selesai itu jangan pulang dulu, qadha'. Malu qadha' di masjid Pak Ustaz, nanti dihitung kawan. Oke, di rumah aja qadha'. Qadha' di rumah, diganti di rumah. Sholat subuh besok, habis sholat subuh di qadha'. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Kalau malu ganti di masjid, di rumah. Malu sama istri, payahlah tu kalau sama bini malu. Ganti. Dulu salat umur berapa? Akil balik Pak Ustaz, berapa akil balik? 10. Baru salat berapa? Umur 30. Berarti 20 tahun tak salat. Nah, gantilah. Qadha 2017, lunas 2037. Malaikat maut datang 2030. Selama dia mengqadha itu, Allah mengampuni dia kalau dia mati, karena niatnya sudah ada. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Qadha. Sepakat 4 mazhab. Nanti kalau ada ustaz ceramah di TV, di radio, enggak perlu diqadha, istighfar aja. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pakai pendapat 4 mazhab, dia pendapat sendiri. Kata dia tak perlu diqadha, tapi saya pakai 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Orang meninggalkan sholat dosa besar. Bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, keluar dari agama. Kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan, ditakzir tadi, diingatkan, dimarahi, dihukum, ya. Baik, kita baca dulu dalil-dalil tentang masalah meninggalkan sholat ini, ya. Baru kita masuk nanti penutupan insyaallah masalah tata cara sholat itu sendiri. Kata beliau di sini, penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Tentu ibu-ibu yang pegang buku, ada di ayat yang saya baca di atas, ada titik-titik disambung di bawah di footnote, ya. Sambungan ayatnya ada di bawah itu. Footnote nomor 3, ya. Maka datanglah sesudah mereka orang-orang yang tidak sholat. Itu efeknya, bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat, gitu kan. Dan setiap orang yang meninggalkan sholat maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya.
dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Nggak ada lagi panduan. Kalau tidak sholat, udah hilang semuanya nih. Sholat ini penenang jiwa. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. Ya, larangan, ada ancaman. Mereka akan sesat kalau tidak sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai, jadi dia salat kapan dia mau. Tadi saya bilang meninggalkan salat secara malas-malesan. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya sakar. Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Tentu yang pegang buku bisa lihat di situ. Kalau yang belum punya bukunya bisa lihat ya. Buka Quran di HP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa para malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk neraka sakar tuh, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, Al-ahadul ladhi bainana wa bainahum tarkus salat, Al-ahadul ladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakah faqad kafar. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Dan Ibnu Majah juga dalam kitab Iqamah was salah was sunnah fiha. Hakim juga menyebutkan dalam Mustadrak. Ya, dan ini beliau juga mensahihkannya, dan Imam Az-Zahabi juga penulis buku kita ini juga mensahihkannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah solat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dianggap kafir kalau dia meninggalkan solat secara jahdan tadi, paksa, enggak, saya enggak mau solat. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar sebagai bentuk pengingkaran ya, maka amal ibadahnya telah gugur, dihapus amal ibadahnya semua. Ini ruginya gitu kan. Jadi di antara 5 waktu sholat ini, sholat yang paling afdal adalah asar. Datang setelahnya subuh dan isya. Datang setelahnya duhur dan maghrib. Baik, bukan bertidur sama maghrib tuh tidak ada fadilah, ada. Ini 5 waktu sholat, tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya, maka asar yang paling tinggi, kemudian baru masuk subuh sama isya gitu ya. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, ya ini semua ada disebutkan di footnote-nya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dan juga Abu Daud dalam Kitabus Sunnah, Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Kata Nabi SAW, bainal abdi wa bainal syirki tarkus salat. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan salat. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam Targhibut Tarhib, dan beliau mengatakan atau berkata, diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi, dan para perawi-perawi Imam Ahmad semuanya thiqah, dapat terpercaya ya. Kata Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya. Maksudnya jaminan makanan, jaminan minuman. Kita semua ini, ibu-ibu sekalian, kalau jaga 5 waktu salat, maka dipastikan semua yang kita butuh hari itu dipenuhi sama Allah. Udaranya, cahayanya, makanannya, minumannya, Allah kasih semua. Asal jaga 5 waktu salat, karena Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya. Umar bin Khattab berkata, ama innahu la hadza fil Islam li ahadin adha'a as-salah. Ketahuilah, tidak boleh diberikan kedudukan sedikit pun dalam Islam bagi seseorang yang menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat. Gak boleh ada jabatan, gak boleh dihormatin, gak sholat gak bisa. Sampai para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikih bahwasanya seorang wanita termasuk udzur syar'i cerai sama suaminya kalau suaminya nggak sholat 5 waktu.
masuk dalam udzur syar'i, dia nggak dilaknat. Kan perempuan kalau minta cerai tanpa udzur syar'i kan dilaknat sama Allah, gitu kan. Jadi masuk dalam udzur syar'inya adalah kalau tidak sholat. Harus diingatin, nggak boleh, nggak boleh main-main masalah sholat. Makanya ibu-ibu itu ajarin anaknya sholat, ini sholat jangan main-main. Kata Nabi SAW, suruh mereka sholat di umur 7 tahun dan pukul di umur 10 tahun. Nggak bisa main-main, harus sholat nomor 1 bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat yang lain, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah atau ghairu shalah. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah jelas kekufuran kecuali salat. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hazm berkata, Ibnu Hazm ini seorang ulama dari Spanyol ya, zaman dulu ini, ulama muslim. Setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Saksi bahasan kita masalah meninggalkan sholat. Kemudian hadis yang lain juga Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya bagus maka dia beruntung, selamat, dan sebaliknya jika solatnya kurang maka dia gagal dan rugi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita Muhammad SAW memastikan bahwasanya kita atau beliau diperintahkan untuk ya memerangi orang-orang sampai mereka sholat. Sebagaimana hadis beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahayaku, kecuali disebabkan hak Islam dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi memang Islam ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk disebarin sampai mereka syahadat, sholat dan zakat. Ya. Kalau mereka melakukan maka mereka telah aman. Jadi saksi bahasan berarti ada ancaman orang yang tidak sholat. Kemudian hadis yang lain, tentu saya bacakan semua dalilnya. Saya agak percepat karena sudah mau jam 11 ya. Saya ada acara ceramah lagi tentunya. Saya akan bacakan dalilnya. Selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim. Anna rajulan qal, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan qal ya Rasulullah ittaqillah. Qala wailaka awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqillah an yattaqiyallah. Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala adribu unukahu ya Rasulullah. Faqala la la'allahu an yakuna yusalli. Bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, bertakwalah, takutlah kau kepada Allah. Jadi kalimat ini berat sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan kau ini salah gitu loh. Takutlah sama Allah. Maka Nabi SAW sempat marah sama orang itu sambil berkata, ada apa denganmu? Bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut sama Allah? Aku harus yang paling takut sama Allah. Kenapa harus kamu katakan itu? Maka sahabat Nabi yang lain namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, boleh saya penggal lehernya orang ini? Ini ngaco nih masa ngomong gitu. Saya penggal aja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Barangkali dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ternyata sholat ini menahan orang dari dibunuh gitu. Padahal dia sudah menghina Nabi SAW. Gitu kan? Jadi saking pentingnya sholat itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man lam yuhafiz ala salati lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah, wa kana yawmal qiyamati ma Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Tapi tentu di sini masih diperselisihkan ulama tentang kesahihan hadisnya ya. Cuma di sini Imam Adzhabi mengangkatnya karena dia penguat saja. Barang siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak dapat cahaya, bukti yang nyata, maksudnya pertolongan, dan tidak pula keselamatan. Dan pada hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Terakhir ibu-ibu sekalian adalah dalil Nabi SAW yang beliau berkata kepada Muadz bin Jabal,
ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba yang bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk neraka. Maksudnya adalah di sini kata ulama hadis, syahadat ini akan mendorong orang untuk melengkapkan rukun Islamnya. Maka setelah itu dia akan kerjakan sholat, dia akan kerjakan zakat, dia akan puasa, dia akan haji, dan kalau dia kerjakan itu dia akan dapat jaminan surga. Kata penutup Imam Az-Zahabi, maka orang yang menunda sholat hingga habis waktunya adalah orang yang menanggung dosa besar. Kalau ada orang sengaja undur duhur misalnya, sampai azan asar, oh saya belum sholat nih, baru sholat, itu dosa besar. Tetap dia sholat, tapi tunda-tunda sampai keluar dari waktunya, ini sudah dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, yakni satu sholat saja, sengaja nggak mau sholat subuh, maka dia adalah seseorang, ya, dia seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan setiap sholat atau menundanya hingga tidak sempat mengerjakannya adalah satu dosa besar. Jika seorang melakukan itu berulang kali, maka dirinya adalah termasuk orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar, kecuali apabila dia bertaubat. Dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi dan celaka serta durjana. Dalam arti kata bisa masuk pada tingkat kekufuran kalau orang-orang itu terus memungkiri. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia, karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu, atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar, sama orang tua aja tidak benar, dosamu tidak pernah henti-henti, percuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya, hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian, begitu anda mulai salat ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ.
Coba kalau kamu tak salat, tak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat tapi Allah jaga motor aku ya. Itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran surah surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil, handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini, misal dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW cuman cari muka saja di hadapan kita, cuman cari pengaruh. Gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholatnya disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia munafik. Ajak dia ke masjid. Di hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan anda, supaya anda ajak dia. Jadi anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada anda supaya anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa, ya Allah lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya anda ajak lagi, baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Sholat kan nomor 2, nomor 1 main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi, hari kedua ingatkan lagi, hari ketiga ingatkan lagi. Bahkan barangkali dengan terus-menerus diingatkan, maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa memberikan dampak pada orang-orang yang beriman.
sudah lewat.